Baik, nanti saya hubungin kembali ya. Oke. Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Di video kali ini saya akan sedikit menantang teman-teman yang katanya pada jago matematika semua ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Berapakah nilai X dari persamaan 4 pangkat X plus 10 pangkat X sama dengan 25 pangkat X? Oh ya, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar bisa terus update konten matematika yang lainnya hanya di channel ST Agung Sujatmoko. Baik, ayo kita hitung bersama-sama berapakah nilai X dari persamaan 4 pangkat X plus 10 pangkat X sama dengan 25 pangkat X. Kalau kita lihat persamaan ini, eksponen atau pangkatnya adalah X ya, dan bilangan pokoknya terdiri dari 4, 10, dan 25. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, masing-masing suku kita bagi dengan 4 pangkat X, sehingga menjadi 4 pangkat X dibagi dengan 4 pangkat X ditambah 10 pangkat X per 4 pangkat X sama dengan 25 pangkat X juga kita bagi juga dengan 4 pangkat X. Kemudian menurut sifat-sifat eksponensial, 10 pangkat X per 4 pangkat X bisa kita ubah menjadi 10 per 4 pangkat X. Demikian juga untuk 25 pangkat X per 4 pangkat X menurut sifat-sifat eksponensial bisa kita ubah menjadi 25 per 4 pangkat X. Untuk 4 pangkat X per 4 pangkat X sama dengan 1. Kemudian 10 per 4 bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 2 ya, sehingga bentuknya menjadi 5 per 2 pangkat X. Kalau 20 ini kita turunkan saja, masih sama, 1 juga kita turunkan. Kemudian bentuk 25 per 4 bisa kita ubah menjadi 5 per 2 dikuadratkan. Sehingga persamaan ini menjadi 1 plus 5 per 2 pangkat X sama dengan double kurung 5 per 2 kuadrat dipangkatkan lagi dengan X. Kemudian agar kurungnya tidak double, 2 ini bisa kita kalikan dengan X ya, sehingga menjadi 5 per 2 pangkat 2X, sehingga persamaannya menjadi 1 plus 5 per 2 pangkat X sama dengan 5 per 2 pangkat 2X. Misalnya persamaan ini kita anggap persamaan I1. Kemudian langkah selanjutnya kita misalkan 5 per 2 pangkat X itu sama dengan V, sehingga 5 per 2 pangkat 2X otomatis menjadi V kuadrat. Kemudian nilai V dan V kuadrat kita substitusikan ke dalam persamaan I1, sehingga persamaan I1 menjadi 1 plus V sama dengan V kuadrat. Kemudian V kuadrat yaitu berasal dari berada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri ya, sehingga menjadi 1 plus V min V kuadrat sama dengan 0. Kemudian agar koefisien di depan variabel dengan pangkat tertinggi itu menjadi plus, maka harus kita kalikan dengan min 1, sehingga persamaan ini menjadi V kuadrat min V min 1 sama dengan 0. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Kita ingat prinsip bahwa bilangan jika dipangkatkan dengan bilangan berapapun, entah pangkatnya itu positif, entah pangkatnya itu negatif, entah pangkatnya itu bulat atau pecahan, itu pasti hasilnya positif.
sehingga 5/2 pangkat X sama dengan V itu pasti lebih besar daripada 0. Baik, kita kembali ke persamaan I2 ya. Untuk mencari V1 dan V2 kita gunakan rumus ABC, sehingga V1 dan V2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, di mana nilai A adalah 1, yaitu koefisien di depan variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu 1 ya, di sini 1. Kemudian B adalah koefisien di depan variabel dengan pangkat 1, yaitu berapa ini? Min 1, sehingga nilai B adalah min 1. Dan yang terakhir C adalah konstanta, yaitu min 1. Kemudian nilai dari A, B, dan C kita substitusikan ke dalam rumus ABC ini ya, sehingga menjadi V1 dan V2 sama dengan min kali min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 1 dibagi dengan 2 kali 1. Baik, selanjutnya saya kira ini penjumlahan biasa, dan setelah kita hitung menjadi V1 dan V2 sama dengan 1 plus minus akar 5 dibagi dengan 2. Kemudian kita kembali lagi ke pemisalan semula bahwa 5/2 pangkat X sama dengan V ya. Dan langkah selanjutnya sekarang kita logaritmakan baik di ruas kiri maupun yang ruas kanan, sehingga menjadi log 5/2 pangkat X sama dengan log V. Kemudian menurut sifat-sifat dari logaritma, pangkat X ini bisa kita pindah ke depan ya, sehingga menjadi koefisien, sehingga menjadi X log 5/2 sama dengan log V. Ya, ingat-ingat kembali sifat-sifat logaritma. Kemudian kita substitusikan nilai V dari yang telah kita cari tadi ya. Ini menjadi X log 5/2 sama dengan log 1 plus akar 5/2. Jadi ingat, nilai V ini kita pilih yang positif, yaitu 1 plus akar 5/2, bukan 1 min akar 5/2, karena nanti ini hasilnya kalau kita pilih yang negatif akan negatif. Sementara V tadi syaratnya adalah harus positif. Ingat ya, syarat di sini ya, positif. Tadi saya sudah bilang ya, jadi nilai V itu pasti lebih besar dari 0, maka V kita pilih yang 1 plus akar 5/2. Baik, kita lanjut kembali, sehingga nilai X sama dengan log 1 plus akar 5/2 dibagi dengan log 5/2. Kemudian bilangan 1 plus akar 5/2 ini mengandung akar bukan bilangan kuadrat ya, sehingga kita cari saja dengan kalkulator nilai dari 1 plus akar 5/2, yaitu hasilnya 1,618. Baik, sekarang kita cari nilai logaritma baik di penyebut maupun pembilang ya. Log 1,618 sama dengan 0,209, dan log dari 5/2 sama dengan 0,398, sehingga hasil akhir dari nilai X adalah 0,525. Gimana teman-teman? Ternyata cukup mudah bukan cara mengerjakannya? Jadi belajar dan mengerjakan soal matematika harus dimengerti dan dipahami, dan jangan sekali-kali dihafalkan. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Tapi kayaknya masih ada yang belum subscribe deh. Ayo tekan dulu tombol subscribe agar bisa terus update video matematika selanjutnya. Sampai jumpa lagi.
Tetap keep spirit and sharing. Salam.